Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan itu Yai Bacit bercerita banyak, salah satunya tentang makam kewalian. Di antara makam kewalian, ada satu makam kewalian yang cukup tinggi di mana semua aulia, termasuk wali kutub, sangat menghormati orang yang berada di makam ini. Makam kewalian ini yaitu makam Wali Hawariyun. Tugas Wali Hawariyun sangatlah berat, yaitu menjaga agar ajaran Islam tetap berada di relnya. Ciri-ciri dari Wali Hawariyun diantaranya, berani, suka membela orang yang teraniaya, hidup di tengah masyarakat laksana mercusuar yang menjadi penunjuk jalan, dan hidupnya selalu dikelilingi fitnah. Wali Hawariyun digambarkan sebagai sosok wali yang paling berat tugasnya, di mana di setiap zaman jumlahnya hanya satu orang. Diriwayatkan bahwa di zaman Rasulullah, orang yang mendapatkan makam Wali Hawariyun ini adalah sahabat Zubair bin Awam, sebagaimana sabda beliau, "Setiap nabi, rasul memiliki hawari, dan hawari saya adalah Zubair bin Awam." Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga dikatakan banyak ulama masuk makam Wali Hawariyun. Lantas Kiai Bacit juga bercerita tentang makam kewalian Gus Dur yang membuat saya terkaget-kaget, karena baru kali ini saya tahu persis makam kewalian beliau yang sebenarnya. Kiai Bacit bercerita bahwa beliau mendapat tahu dari mertuanya Kiai Haji Abdul Hadi, dan Kiai Haji Abdul Hadi mendapat tahu dari gurunya, yaitu Al-Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf Bukit Duri, bahwa Gus Dur itu ternyata seorang wali Hawariyun. Seluruh aulia dari timur sampai ke barat tahu siapa itu Gus Dur, dan sangat menghormati Gus Dur. Dikatakan pula bahwa memang wali Hawariyun itu sikapnya seperti Gus Dur. Begitu keras membela orang-orang yang teraniaya. Warga NU harusnya bangga memiliki Gus Dur. Lantas setelah Gus Dur wafat, siapa yang menggantikannya? Kiai Bacit menjawab, ada ulama seperti Gus Dur, tetapi tempat tinggalnya ada di wilayah tanduk Afrika, tanpa menyebut nama dan negaranya. Berikut diceritakan kisah karomah kewalian Gus Dur. 1. Bertemu dan didoakan wali di Madinah. Setelah berziarah, beliau berdoa di Raudah. Malamnya Gus Dur ngajak Kiai Agil jalan-jalan ke masjid untuk mencari seorang wali. Setelah muter-muter di masjid, Kiai Agil ketemu sama orang pakai surban tinggi, lagi ngajar santrinya banyak, bilang kepada Gus Dur, "Apa ini wali Gus?" Gus Dur bilang, "Bukan." Akhirnya cari lagi, ketemu sama orang yang pakai surban dengan jidat hitam. Gus Dur bilang, "Bukan ini." Kemudian Gus Dur menghentikan langkah di dekat orang yang pakai surban kecil biasa, duduk di atas sajadah, baru Gus Dur bilang, "Ini adalah wali Allah." Kemudian Kiai Agil memperkenalkan pada wali tersebut, dalam bahasa Arab, dan terjemahannya seperti ini. "Syekh, ini saya perkenalkan, namanya Ustadz Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam terbesar di Asia. Tujuan dari mencari wali ini ialah ingin didoakan oleh seorang wali." Akhirnya wali ini berdoa untuk Gus Dur semoga diridhoi, diampuni, hidupnya sukses. Setelah itu wali tersebut pergi sambil menyeret sajadahnya dan berkata, "Dosa apa saya? Sampai-sampai makom kedudukan saya diketahui oleh orang." Kemudian wali tersebut memohon kepada Allah untuk dicabut kewaliannya. Ia masih shock karena masih ada orang yang tahu bahwa ia adalah seorang wali padahal sudah menyamar sebagai orang yang dianggap rendah di masyarakat. 2. Bertemu dengan Habib Munzir al-Musawa. Diceritakan pada saat pertemuan tak sengaja antara Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan Habib Munzir al-Musawa. Pada saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sedang berada di bandara bersama Kiai Haji Maman Imanul Haq. Tiba-tiba, Habib Munzir yang hendak melakukan perjalanan dakwah ke Papua datang menghampiri Gus Dur. Habib muda tersebut bersimpuh di hadapan Gus Dur seraya meraih tangan beliau dan menciumnya. "Ada apa, Bib?"
kata Kiai Maman melihat kejadian yang tidak biasa tersebut. Habib Munzir berkata, kalau wali ya Gus Dur. Lalu Gus Dur bertanya kepada Kiai Maman, itu siapa? Habib Munzir Gus, jawab Kiai Maman. Kemudian Gus Dur berkata, kalau ingin tahu wali yang muda ya Habib Munzir. Tapi usianya tidak panjang, kata Gus Dur kemudian. Pernyataan Gus Dur tersebut kemudian terbukti di kemudian hari. Pimpinan Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian meninggal dalam usia yang masih muda. 3. Berada di dua tempat dalam satu waktu. Pada saat Gus Dur sedang dirawat di rumah sakit, saat itu Gus Dur sedang terbaring di kamar dengan dijaga dua orang banser, seorang di antaranya tampaknya bertindak sebagai komandan. Bila malam hari, kedua banser ini berjaga bergiliran, salah satu tidur dan seorang lainnya terjaga. Hingga pada suatu malam komandan banser tersebut berkata, saya keluar sebentar, tolong jaga Pak Kiai dengan baik. Saya segera kembali. Dia pun segera berlalu. Siap, jawab anggotanya dengan semangat. Setelah itu ia pun segera masuk ke kamar perawatan dan duduk di sebelah Gus Dur yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Tidak lama kemudian, Gus Dur terbangun dari tidur dan mengajaknya keluar mencari udara segar. Dengan tertatih-tatih, Gus Dur mengajaknya berziarah ke makam Habib Hussein Al-Haddad atau Mbah Priok, di dekat pintu pelabuhan Indonesia, Pelindo. Letak makam tersebut hanya berjarak sekitar 400 meter di seberang jalan raya pelabuhan di depan RSUD Koja. Sang banser pun dengan setia mengikuti Gus Dur yang berjalan dengan pelan-pelan. Seusai berziarah dan memanjatkan doa, si banser pun mengiringi Gus Dur kembali kamarnya. Setelah itu Gus Dur kembali beristirahat dan tidur. Namun alangkah kagetnya ketika ia keluar ruangan. Komandannya yang tadi keluar menegurnya dengan muka kesal sambil berkata, dari mana saja kamu? Disuruh jaga kok malah keluyuran seenaknya. Dengan gelagapan ia menjawab, siap dan, dari mengantar Pak Kiai berziarah. Namun komandannya heran dengan jawaban anggotanya tersebut, jangan buat alasan yang aneh-aneh. Saya hanya pergi sebentar lalu kembali. Dari tadi saya lihat Pak Kiai tidur di dalam sementara kamu tidak ada. Mereka pun kemudian saling berdebat dan bersitegang tentang penglihatan dan pengalamannya masing-masing. Ini kisah nyata yang dialami oleh teman-teman banser di Jakarta Utara, tutur Kiai Haji Miftahul Falah, salah seorang tokoh NU Jakarta Utara.